Melahirkan anak kedua, Rachel Maryam kabarnya diguncang kondisi koma. Benar kan? Makin sukses, Lesti merintis kerajaan bisnis. Tapi benarkah Lesti masih sedih karena di balik kesuksesannya, Lesti masih belum bisa membuat sang ayah sembuh dari penyakitnya? Seperti apa gaya Stefan William sebagai papa muda idaman membahagiakan keluarga? Kabar mengejutkan pecah mengulik sosok artis Rachel Maryam hari Sabtu kemarin. Pasalnya, Rachel yang pada hari Sabtu kemarin menjalani persalinan anak keduanya mendadak dikabarkan koma pasca melahirkan. Ketika pihak keluarga Rachel berusaha dihubungi oleh tim hotshot, Tamara Aisyah, adik Rachel seperti terlihat tak sanggup menutupi wajahnya yang sedih. Namun menjelaskan bahwa kondisi sang kakak baik-baik saja, menyisakan teka-teki. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Rachel Maryam? Entahlah. Yang jelas, ketika tim hotshot berusaha mengunjungi rumah sakit tempat Rachel Maryam menjalani persalinan, rekan seprofesi Rachel, Haji Lulung, terlihat sedang mengunjungi Rachel dan mengungkap sebuah keterangan yang mengejutkan. Alhamdulillah, kondisi Teteh saat ini jauh lebih baik dan juga dalam tahap pemulihan. Insya Allah dalam waktu dekat, jika kondisi Teteh kian membaik, akan ada kabar langsung dari Teh Rachel dan juga suami. Terus saya dengarkan sahabat saya Rachel Maryam ini sedang blooding ya, pendarahan. Saya mau lihat sebentar. Saya tadi dengar berita beliau sudah dipindahkan ke rumah sakit seberang. Ya, keadaannya sudah agak lumayan. Memang benar berita blooding itu benar. Minta doanya Rachel Maryam supaya bisa diringankan lah ya pendarahannya agar disembuhkan dari penyakitnya. Demi mendapatkan anak kedua, memang ada banyak pengorbanan dan ujian berat yang harus dilewati Rachel. Bagaimana tidak? Butuh waktu 8 tahun penantian bagi Rachel untuk bisa mengandung anak kedua lewat proses bayi tabung. Dan ketika akhirnya mengandung pun, Rachel harus melewati ujian berat karena mengalami kondisi medis pengentalan darah. Mungkinkah karena kondisi hamil yang banyak ujian tersebut, kini pasca melahirkan bayi kedua, Rachel jadi tumbang dan mengalami koma? Alhamdulillah, kehamilan kali ini sudah ditunggu selama hampir 8 tahun lebih ya. Dari awal pernikahan kita tahun 2011. Kalau dulu kan waktu hamil Kale masih usia 20-an, sekarang kan usianya sudah 40. Dan waktu kita mencoba bayi tabung usianya udah di atas 35. Jadi memang usia itu juga bikin kehamilan sulit. Nah, salah satunya yang dari aku itu karena aku punya kekentalan darah. Nah, kenapa kekentalan darah ini bikin orang sulit hamil? Karena si nutrisi untuk embrio itu diantar oleh darah kita. Jadi kalau darahnya kental maka asupan nutrisinya terhambat. Kalau dilihat dari postingan terakhir Teteh kan dia excited banget gitu ya, nunggu karena mau melahirkan dan lain-lain. Jadi kalau melihat keadaannya sekarang dengan dibandingkan dengan postingan terakhirnya di Instagram, dan kalau mengingat lagi bagaimana dia itu adalah sosok yang selalu ceria, dia adalah sosok yang she's a strong woman. Mohon doa dari semuanya agar kondisi Teteh semakin membaik, segera pulih, dan tentunya bisa segera ketemu sama babynya. Terima kasih semua atas doa dan supportnya buat Teteh. Dari kisah Rachel Maryam, pedangdut Lesti justru sedang berbahagia.
Pasalnya, sejak disandingkan bersama Rizky Bilar, nama Lesti kian melejit dan bersinar hingga konon membuat Dara kelahiran Bandung, Jawa Barat itu mulai membangun kerajaan bisnis. Ya, gara-gara tambah laris manis mendulang tawaran pekerjaan di luar profesinya sebagai penyanyi dangdut, Lesti yang kini mulai merambah menjadi host, acting hingga juri, tak hanya mengumpulkan honornya untuk membeli rumah baru, tapi juga konon merintis kerajaan bisnis. Tak tanggung-tanggung, Benny Mulyana kakak Lesti pun membenarkan jika Lesti mulai merintis usaha di bidang fashion dan merancang rencana untuk membuka rantai bisnis kuliner. Ya, alhamdulillah ya. Bagi saya dengan bertemu Lesti pertama pula rezeki buat saya, dan juga sebaliknya sebenarnya buat Lesti juga menjadi keberkahan juga buat Lesti, karena ya kita emang beda segmen. Dengan setelah dari Lesti sendiri, saya banyak kenal penyanyi yang sebelumnya mungkin bukan di bidang saya ya, dan akhirnya bertambah relasi, koneksi, dan dari Lesti juga. Dan dari saya juga setelah ketemu dengan saya, Lesti juga bertambah kenalan pengusaha misalkan, yang akhirnya saya kenalin untuk beberapa proyek ya, kurang lebih seperti itu lah, saling memberikan keberkahan. Pokoknya mah Dede mah bersyukur aja gitu, maksudnya ternyata Allah ngasih ngasih anugerah yang luar biasa gitu, ngasih kesempatan, ngasih ujian gitu. Karena ini tuh kan ujian nih, Dede kuat apa enggak gitu kan, dengan semua yang udah Allah kasih. Ya mudah-mudahan Dede bisa menjaga itu semua. Terus dalam hal berkarya Dede juga bisa konsisten, terus nggak cepat puas gitu. Kemarin sih baru launching baju-baju yang Dede banget gitu. Apapun bisnis makanan yang kita tekuni pasti bakal diselipin itu. Mungkin turunan dari mama kali ya. Mama juga wanita yang tangguh, dan sekarang alhamdulillah mungkin dia nabung, menyisihkan sedikit uangnya dari honornya, dan tahun ini alhamdulillah kebeli. Dari 2014 ya Dede. 2014 Dede tuh yang paling diidam-idamkan tuh Dede belum punya rumah. Tapi sayang, di balik kesuksesan Lesti yang kian bersinar, terselip setitik kelumit kesedihan. Pasalnya, cita-cita lama Lesti agar sang ayah sembuh dari sakit sejak tahun 2013 lalu tak kunjung terwujud. Pasalnya, hingga kini penyakit tumor yang diderita Endang Mulyana sang ayah masih belum bisa disembuhkan. Yang paling dekat sih, Dede pengen lihat Bapak sembuh total. Itu aja sih. Utama dari awal, dari Dede mulai berkecimpung di dunia tarik musik di nasional kan, dia bilang bahwa mau menyembuhkan penyakit Bapak. Untuk saat ini sih Bapak lebih banyak istirahat, alhamdulillah gitu. Emang kalau saya ada di sini, saya yang dampingin. Yang mengharukannya ya itu karena tujuannya dia pengen seperti ini, pengen ngikut audisi itu karena tujuan pengen ngobati saya. Itu yang paling mengharukan saya. Terus memang, dan keduanya memang dia udah punya cita-cita pengen membahagiakan orang tua, pengen ngangkat orang tua. Itu sih yang paling mengharukan kalau buat ya, kalau masalah pencapaian atau rezeki kan itu ada yang ngatur gitu. Ya, di mata keluarganya, Lesti bak kejora yang menyinari kebahagiaan keluarganya. Hal ini pun diakui oleh Rizky Bilar, mengaku kagum dengan sikap Lesti yang meski melejit populer dan sukses menjadi diva dangdut, tapi masih menerapkan sikap sederhana dan mementingkan orang tua dalam kondisi apapun. Membuat sosok Lesti tidak hanya cantik, sukses, tapi juga bersinar sebagai calon istri idaman. Lesti ini seorang yang memang ibaratnya berlian yang bersinar di dalam keluarganya gitu. Seorang yang bisa dibilang emang tulang keluarga, dan makanya sangat orang yang sangat memuliakan orang tuanya sih dalam hal apapun. Sekarang ya walaupun maksudnya istilahnya orang lain menilai aku itu Lesti sekarang udah jadi artis, udah ini udah apa, tapi kan
alhamdulillah insya Allah untuk selamanya, walaupun nanti aku udah dikasih rezeki lagi yang sebesar apapun sama Allah, aku akan tetap menjadi diri sendiri dan tetap seperti ini dengan kesederhanaan aku. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.